rakyat selalu kuat menurut saya. Di bawah Soeharto 70-an banyak murid, banyak mahasiswa yang protes besar. Itu Soeharto harus memikirkan itu, bukan sesuatu yang bisa diginiin aja. 80-an juga sama, 90-an dia turun. Sebenarnya tidak dijatuhkan secara fisik, dia turun. Ya. Memang dia melawan mereka, mereka melawan, tapi akhirnya dia mengaku dia harus turun gara-gara itu. Jadi selalu ada potensi untuk itu dan mentalitas itu kompleks, tapi ada beberapa struktur dan alat yang juga ya semacam punya unsur-unsur demokratis. Misalnya rapat RT. Ya, 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 Saya ya. kan pernah juga tinggal di Jogja, di Ya, desa, di Bantul, ikut rapat RT, dan melihat itu sangat ramai dan banyak orang merasa dia bisa mengutarakan pendapatnya di situ dan juga didengarkan orang. ya, Kadang-kadang saling teriak-teriak, tapi ada saya merasa ini, saya pernah merasa ini, wah ini sangat demokratis ya, sebenarnya karena setiap orang itu berhak bersuara di ruangan yang formal. Dia bukan ruang negara, tapi memang negara juga diciptakan dengan ide-ide seperti itu zaman Soekarno. Dan itu pernah diubah banyak, tapi ada mentalitas dasar yang juga merasa saya berhak untuk menentukan ini dan bersuara. Uh, ya. Mungkin tidak tergantung demokrasi gaya Barat, ini demokrasi lokal mungkin. Tapi kadang-kadang lebih demokratis lagi. Ya, soalnya kan ada penelitian juga di internasional udah IQ bangsa saya cuma 70 itu. Rata-rata gitu ya, rata-rata IQ kita turun nih karena kurang gizi, banyak yang lahir stunting dan sebagainya. Jadi kalau ada di Jogja tahun berapa itu? Jangan-jangan Itu tahun-tahun yang sama, tahun-tahun eh, sebelum Jokowi, ya 2000. Saya banyak tinggal di desa di Bantul di antara 2010 sampai 2015 sebelum saya dapat job di sini. ya makanya jangan-jangan tadi IQ menurun apa ini disengaja supaya demokrasi kita menjadi demokrasi prosedural doang. Lalu dengan mudah pilihan rakyat, pikiran rakyat, akal sehat rakyat bisa diubah atau digempur dengan semacam bansos, janji yang meskipun bohong juga nggak masalah kan tadi kayak nyebut gitu. Ada melihat fenomena itu nggak? Ada juga tarik menarik di antara orang yang tahu dia berhak bersuara dan menentukan sesuatu atau mengutarakan pendapatnya dengan orang-orang yang juga kalau orang lain tahu caranya untuk memancing emosi massa itu juga bisa. Ya. Tapi bukan berarti dalam konteks lain orang-orang yang menjadi massa itu nggak pinter. Hmm. Itu paradoksnya Ya, menurut saya. berarti Ya, ada sudah sebut ada semacam struktur mental yang apa meskipun dirumuskannya entah bagaimana tapi tiba-tiba bisa mengerucut dari terus-menerus kekuatan yang tadi ya yang menjaga demokratis lokal itu ya itu gitu ya. ya. Nah, tapi kira-kira dengan keadaan yang sekarang ini menurut pengamatan Anda ya yang orang luar Indonesia ini makin maju atau makin mundur dalam konteks demokrasi, kemudian tadi dalam konteks kebudayaan karena perilaku masyarakat ini kan kebudayaan yang mudah Nah, luntur oleh bansos. Yang ketiga barangkali karena kita orang film barangkali menarik juga nih dibuat semacam film gitu. Menurut Anda ya. gimana? Dibanding dengan waktu Anda melakukan penelitian di sini, tinggal di sini,
atau sebutlah sepanjang perjalanan reformasi ini. Ya. Ya, mungkin di seluruh dunia kita juga mengalami kemunduran. Hmm. Ya. Eh, di Amerika jelas, eh, ya itu mulai dengan Reagan tahun 80-an. Itu Ya. awal mula kemunduran yang sedang panas sekarang. Ya. Mungkin di Indonesia beda karena ada jadwal politik yang berbeda juga, ada perkembangan politik yang Dan apapun apa keadaannya sekarang, ya, saya lihat Anda termasuk orang yang mencintai Indonesia, memperhatikan Indonesia, dan sering bilang kepada saya, kapan-kapan ingin tinggal di Indonesia. Artinya ada ya, sesuatu yang lebih baik lah dari yang tadi, kemunduran disebut apapun tadi. Apa sih keunikan, kehebatan, atau hal yang menarik untuk Anda suatu ketika tinggal di sini di saat kita tahu kebudayaan kita, tadi saya kutip, politik kita, ya, perkembangan demokrasi kita, termasuk ekonomi kita yang pertumbuhan ya. 5% juga terseok-seok dan sebagainya. Saya ingin Anda mengungkapkan yang masih menarik tentang Indonesia, masyarakatnya, budayanya, dan lain-lainnya, termasuk politiknya. Ya banyak. Nah, Eh, banyak yang sulit dan banyak yang menarik dan banyak yang mengecewakan dan banyak yang memberi harapan. ya, maksud saya dalam dalam konteks menjawab tantangan hari ini yang Ya, seperti kita bahas tadi, kira-kira yang menjadi ya. potensi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang sekarang ini tadi kita bicarakan. Kalau oke, kalau potensi yang paling mendasar yang kita harus menjaga di luar masalah politik langsung ataupun oligarki adalah menurut saya kemampuan untuk melihat sesuatu yang dualistik atau tigalistik, Ya, berlipat ganda mungkin, multilistik. dan tidak tidak menjadi terlalu kaget. Sehingga ini juga kita bisa lihat dalam film-film di mana genre-nya itu macam-macam. Itu juga ambil referensi dari mana-mana dengan cara yang dianggap tidak konsisten dan tidak akan bisa terjual kalau di Hollywood misalnya. Di sini malah populer dan itu yang paling layak, yang paling bisa dijual, yang paling penonton suka, sesuatu yang fragmented. Nah, itu juga kemampuan untuk lihat semacam archipelago, kepulauan yang budayanya dan bahasanya ratusan kalau nggak ribuan sebagai sesuatu yang bersatu tapi tetap fragmented dan itu oke. Ya, Itu menurut saya mentalitas yang ya bukan masalah maju tapi lebih mampu daripada orang yang mesti lihat sesuatu yang kelihatannya satu saja atau konsisten atau murni gitu. Anda bisa memberi komparasi mentalitas komunitas atau komunitas bangsa yang terdiri dari suku-suku, archipelago dan sebagainya tadi, ada punya perbandingan contohnya seperti bangsa mana kira-kira gitulah. Ya, Atau Anda melihat Indonesia memang sangat hebat sekali dengan yang Anda uraikan tadi, yang susah di dunia lain yang tadi sangat hebat dan menurut saya juga menjadi pattern di Asia Tenggara di Asia sebenarnya. Tenggara ya. Memang Uh, pattern. negaranya masing-masing punya cara untuk mengekspresikannya, tapi dan mungkin di Malaysia itu kecenderungan itu paling ditutupi sebanyak mungkin, tapi tidak bisa ditutupi juga. Hmm. Karena di sini mau melihat ras, negara, masalah-masalah lain dengan pandangan yang cukup kaku sebenarnya. Tapi mentalitas orang-orang tetap melebihi itu dan melawan itu tanpa ya di bawah permukaan. Ya. Di permukaan di sini mungkin kelihatannya lebih lebih homogen Hmm. atau lebih fix gitu, tapi sebenarnya di bawah permukaan juga mirip dengan mentalitas di Asia Tenggara lain. Uh, tapi yang paling kental yang saya tahu itu Indonesia karena saya juga paling tahu Ya. Indonesia di antara negara-negara di sini.
Ya, Tapi itu kehebatan yang mungkin dasar kenapa saya merasa nyaman di Indonesia. Mungkin itu ya, sebenarnya karena saya merasa saya pribadi juga agak sesuai dengan semacam itu. Mungkin karena juga bapak saya orang Swedia, ibu saya apa masa kecilnya di mana-mana di negara di mana di Dominican Republic dia lahir, dia sekolah di Chili, dia kemana-mana dan tidak merasa juga uh, terikat dengan satu tempat sebenarnya. ya. Jadi Siap. dia juga Nah, hmm, ya kan tadi Anda mengure ya, ada reformasi, nah, sepanjang reformasi, lalu ujungnya Jokowi punya dinasti, pendukung Jokowi pun banyak bertanya, ngegrundel dan sebagainya. Nah ini kan kebetulan masa peralihan, dan nah, Jokowi akan lengser meskipun tetap ada upaya-upaya untuk tetap cawe-cawe gitu ya, akan digantikan oleh namanya Prabowo yang Anda kenal dari ya, zaman ikut di dalam pergerakan reformasi dulu, entah ikut yang bagian mana, ya, tetapi ikut gitu ya. Anda ya, akan menilainya bagaimana nih ke depan? Indonesia lebih ya. baik mana dari yang kita bicarakan tadi? Ini tergantung sebesar mana pengaruhnya Jokowi setelah Prabowo akhirnya jadi presiden. Karena udah agak lama dari pemilu itu belum dia naik sebenarnya. Jokowi tetap di situ. Jadi kita belum merasakan hidup di bawah Prabowo sebenarnya. Dan ya Prabowo yang paling mirip Trump mungkin di antaranya Ya, ya, dengan gaya gaya orasinya dan lain-lain. Tapi dia juga nggak tahu. Mungkin apakah dia bisa merubah sesuatu yang kita nggak menduga, saya juga nggak tahu. ya. Tapi itu harus kita lihat dan ya kita nggak usah putus harapan, tapi kita juga tetap tegas. Saya merasa bahwa ada orang-orang yang protes di Jakarta itu tanda sehat. Oh iya, iya, Kadang-kadang protes itu juga selalu paradoks. Ada baiknya, ada iya, buruk bangetnya. Tapi harus ada. iya. Jadi Di dalam itu kaitan itu Prabowo bagus. tadi, soalnya kan Ya, gini, ah, di zaman Orde Baru atau menjelang reformasi itu Anda tahulah karakter Prabowo ya, dengan citranya dan sebagainya sampai dituduh ya, menculik, pelanggaran HAM, dia juga ya, apa keluarga cendana yang juga orang kaya dan sebagainya. Lalu ya, sekarang ini ada Jokowi yang tadi disesalkan oleh banyak pihak karena hal-hal seperti yang kita bahas tadi. Lalu sekarang berganti dengan orang yang punya referensi kayak saya sebutkan tadi. Nah, tapi kan Anda masih ya. berharap semoga berubah ataukah kalau dia masih apa patuh pada pengaruh Jokowi, maka kira-kira kan akan sama jadinya.